Shalom para wanita yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Inspirasi Wanita hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Liana Liao. Bersama dengan suami, kami diutus oleh Rayon 12 untuk merintis dan menggembalakan sebuah gereja lokal yang ada di Denpasar di Pulau Bali. Hari ini kita akan belajar bersama-sama berkemenangan atas persoalan. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 mengajarkan kepada saya dan juga saudara tentang kualitas bersabar dan bertekun. Ibu-ibu dan para wanita, mengapa bersabar dan bertekun menjadi satu kualitas yang diperlukan untuk saya dan juga saudara menjadi pribadi yang berkemenangan atas persoalan-persoalan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang hamba Tuhan, dan juga ibu gembala. Persoalan-persoalan yang saya hadapi mungkin berbeda dengan persoalan-persoalan yang ibu-ibu dan para wanita hadapi sehari-hari. Tetapi setiap kita pasti memiliki persoalan. Orang-orang percaya yang ada di surat Yakobus mengalami persoalan kehidupan, tantangan dalam iman mereka yang berkaitan dengan bagaimana mereka mengalami penganiayaan dan penindasan oleh orang-orang kaya, orang-orang yang punya kuasa, bahkan juga pemerintahan yang sedang terus mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga mereka yang percaya kepada Tuhan mengalami berbagai macam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana berkemenangan di atas persoalan-persoalan hidup kita? Bersabar dan bertekun diulang-ulang di dalam surat Yakobus ini. Mengapa kita perlu bersabar dan bertekun sehingga kita dapat menang atas persoalan hidup kita? Yang pertama, sebab Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata, seperti seorang petani yang bersabar, bertekun menantikan hasil tanahnya, demikianlah kamu hendaknya kamu bersabar dan bertekun. Petani tidak akan menyerah setelah mengerjakan tanahnya dengan susah payah lalu ditinggalin begitu saja. Para wanita, arti kata kesabaran dalam surat Yakobus bukan berarti kesabaran yang pasif, melainkan kesabaran yang aktif. Tetap berharap sekalipun persoalan belum selesai. Bahkan satu persoalan belum selesai, datang persoalan berikutnya. Tetap berharap. Dan juga tidak hanya duduk diam meratapi nasib, tetapi justru kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan kepercayaan kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang istri, ibu-ibu, mungkin ada yang sebagai pebisnis, karyawan, tetap mengerjakan tugas tanggung jawab kita walaupun kita tetap ada di dalam persoalan dan belum selesai. Ada pembelaan, ada berkat ilahi, ada pemeliharaan Allah bagi orang yang menantikan Tuhan. Jangan takut, Tuhan itu dekat. Yang kedua, bersabar dan bertekunlah sehingga kita dapat menang atas persoalan. Sebab kita layak untuk mendapat buah atau hasil dari kesabaran dan ketekunan kita. Ayat yang ke-9 dan seterusnya mencatat, bersungut-sungut dan saling menyalahkan hanya akan membuat kita menyerah, gagal, dan menjadi kecewa. Tidak ada hasil daripada sungut-sungut dan saling menyalahkan. Orang-orang percaya di dalam surat Yakobus, mereka tidak bisa menyalahkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang punya kuasa, punya power, sehingga menindas mereka. Dan mungkin jika mereka mau komplain pun, jika mereka mau memberontak pun, mungkin mereka tidak mampu. Mungkin ada di antara kita yang dalam kondisi seperti itu, bersungut-sungut dan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang yang sedang membuat kita ada di dalam penderitaan, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Itu hanya membuat kita semakin lemah. Karena Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan,
kecillah kekuatanmu. Bersungut-sungut, marah, menjadi tidak sabar, menjadi kecewa hanya akan membuat kita menjadi lemah, menjadi seolah-olah kita lumpuh, impoten. Kita tidak bisa berpikir dan tidak bisa bekerja. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi bersungut-sungut? Bangkitkan kasih kita, jangan tawar hati. 1 Korintus pasal 13 berkata, kasih menutupi banyak pelanggaran dan kasih tidak berkesudahan. Amin. Yang ketiga, bersabar dan bertekun sehingga kita menang atas persoalan. Karena saya dan juga saudara, para wanita, kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Emas, berlian, dan batu-batu berharga lain tidak akan berserak di jalanan. Mengapa? Sebab nilainya jauh lebih tinggi. Sebab sudah melewati proses yang rumit dan sulit sehingga menjadi berlian yang indah, emas, perhiasan yang berharga, cantik. Bapak, Ibu, Saudara, para wanita, hidup kita berharga di mata Tuhan. Kesabaran dan ketekunan akan menghasilkan satu kualitas, menjadi pribadi yang tangguh. Bahkan hikmat kita ditambahkan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Sebab sejak daripada mulanya Allah berfirman dalam Kejadian pasal yang pertama, hendaklah baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Para wanita, hidup kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memiliki rancangan yang besar dan indah bagi hidup kita. Amin. Saya akhiri inspirasi wanita siang hari ini dengan sebuah kata bijak, bahwa kesabaran memang ilmu tingkat tinggi. Sekolahnya tidak pernah lulus, bahkan tidak mendapat ijazah ataupun piala. Ujiannya sering mendadak, berkali-kali, bertubi-tubi, dan tidak pernah permisi. Oleh sebab itu, para wanita, bersabarlah dan bertekunlah. Selamat berkemenangan atas persoalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.